Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mata kuliah pemrograman visual akan mempresentasikan aplikasi yang kami buat, yaitu aplikasi desktop untuk manajemen operasional laundry berbasis Java dan MySQL. Aplikasi yang kami buat ini bertujuan untuk membantu pelaku usaha laundry UMKM yang masih melakukan pencatatan data transaksi secara manual. Kita lihat di sini, kita langsung running dari form login. Sekarang saya akan coba masuk dulu menggunakan username dan password sebagai admin. Nah, ini kita berhasil login sebagai admin, di mana admin itu menunya lebih lengkap. Jadi aplikasi ini memiliki fitur login, lalu ada dashboard, ada 5 form master, 3 form transaksi, dan 5 laporan yang bisa dicetak. Jadi saya Hafiz di sini akan menjelaskan tentang fitur login, dashboard, serta data pelanggan. Jadi untuk yang pertama saya akan menjelaskan fitur login. Jadi kita ulang dulu. Di sini kita bisa logout. Nah, seperti yang tadi saya contohkan, kita bisa login sebagai admin, di mana nantinya username atau password yang kita input di sini itu akan mengecek atau menyamakan dengan username dan password yang ada di database. Dan dari situ ini terjadi jika passwordnya atau username-nya salah. Dari situ di mana pada tabel user akan mendeteksi role-nya. Role-nya itu admin atau karyawan. Jika role sebagai admin, maka akan ditampilkan seperti ini, di mana tampilannya lebih lengkap untuk menunya. Admin ini memegang kendali penuh di aplikasi ini. Nah, admin juga bisa menambahkan data pengguna lainnya seperti membuat akun karyawan. Nah, jadi untuk itu kita coba logout dulu dan masuk sebagai karyawan. Jadi ini adalah tampilan jika berhasil login ke akun karyawan. Tampilannya itu lebih sedikit karena tugas karyawannya di sini adalah hanya untuk data entry saja. Jadi untuk fitur laporan atau membuat data user baru itu hanya bisa dilakukan oleh admin. Sekarang kita logout lagi dan masuk sebagai admin lagi untuk melihat menu dashboard dan menu data pelanggan. Jadi ini adalah menu dashboardnya, di mana di dashboard ini terdapat ringkasan dari jumlah data yang ada. Seperti di sini ada panel pelanggan, di mana di sini ada 3 data, di mana artinya di sini ada 3 data pelanggan. Lalu ada transaksi, ini artinya ada 6 transaksi. Di sini ada pendapatan, di mana ini adalah total dari seluruh total bayar yang ada di tabel transaksi. Lalu ada data tabel hilang juga, di sini ada 1 barang yang hilang. Lalu ada data pengambilan barang. Dan di bawahnya terdapat data riwayat transaksi terbaru yang diurutkan oleh tanggal terbaru. Di sini bisa dilihat untuk riwayat transaksi terbarunya. Jadi itu untuk menu dashboardnya. Sedangkan untuk menu data pelanggannya di sini adalah CRUD atau create, read, update, dan delete. Di sini kita bisa untuk menambahkan pelanggan, semisal ada pelanggan baru. Di sini kita masukkan ID pelanggannya, customer 004.
kita tambahkan namanya, lalu untuk nomor WhatsApp-nya juga bisa kita input, dan alamat pelanggannya. Lalu kita coba simpan di sini dan akan muncul notifikasi data berhasil disimpan. Artinya data berhasil masuk ke database, kita klik OK dan data langsung muncul di table. Kita juga bisa mengubah datanya dengan mengklik data pada table ini. Lalu kita tekan tombol ubah lagi, data berhasil diubah, artinya data berhasil diubah pada database. Dan jika kita klik OK, data langsung berubah pada tabel. Kita juga bisa menghapus data jika diinginkan. Konfirmasi, maka data akan berhasil dihapus dan pada tabel langsung diupdate. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan dari menu dashboard dan data pelanggan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang page data pengguna. Jadi di page data pengguna ini, kamu bisa mengatur siapa aja yang bisa punya akses ke sistem Rose Laundry. Jadi page ini buat menambahkan, menghapus ataupun mengedit data pengguna yang ada di Rose Laundry ini. Jadi di data pengguna ini ada dua role, yaitu admin dan juga karyawan. Nah, perbedaan dari dua role ini yaitu admin itu bisa mengakses semua menu yang ada di sini. Lalu kalau karyawan itu hanya bisa mengakses beberapa menu yang ada di sini. Jadi dia nggak bisa mengakses semua menu yang ada. Lalu misalnya kita mau menambahkan pengguna baru. Misalnya kita mau menambahkan admin. Isi passwordnya, role-nya admin, lalu simpan. Data berhasil disimpan, nanti dia akan muncul di tabel di bawah sini. Lalu misalnya dia diklik, kita bisa mengubah juga, misalnya ubah namanya. Lalu di sini juga dia akan berubah. Lalu misalnya kalau mau hapus juga bisa diklik di sini, nanti dia akan muncul di atas sini, hapus. Jadi dia akan terhapus juga. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang page layanan laundry. Jadi di layanan laundry ini admin itu bisa menambahkan layanan baru, lalu bisa mengubah harga per kilonya, mengatur estimasi selesainya dalam hari. Misalnya kita mau menambahkan layanan baru, contohnya. Jadi ini itu ID layanan, jadi itu unik, lalu nama layanannya. Cicik setrika one day. Harga per kilonya itu misalnya 13.000. Lalu estimasi selesainya itu 1 hari. Simpan. Kita berhasil disimpan, lalu dia akan muncul di tabel di bawah sini. Lalu misalnya kita mau mengubah layanannya, misalnya harganya naik, jadi kita bisa mengubahnya di sini. Misalnya di sini jadi harganya 14.000. Ubah. Nanti dia juga bakal berubah di sini. Lalu misalnya kita mau menghapus layanannya, jadi layanannya udah nggak berlaku lagi, kita juga bisa hapus di sini. Hapus. Oke, selanjutnya di sini ada menu profil usaha, yaitu untuk menu untuk menampilkan nama profil usaha kita. Di sini ada nama laundry, ada field alamat, nomor WhatsApp dan email. Jadi kita bisa mengubah alamat, nomor WhatsApp pun juga kita bisa ubah. Email juga bisa diubah, tapi kita ngatas di sini aja. Oke, bisa diubah.
Selanjutnya ada data inventory, yaitu menu untuk melihat stok-stok barang yang ada di laundry kami. Misalnya di sini ada pemutih pakaian, ada satuan, ada stok, harga beli, tanggal beli, dan juga ada keterangannya. Misalnya di sini kita ubah pelicin pakaian, stoknya misalnya 10 kilo 10, misalnya satuannya liter, dan harga belinya misalnya 10.000. Oke, bisa diubah. Misalnya juga kita menambahkan data barang yang habis kita beli. Misalnya nama barangnya itu tadi deterjen, misalnya satuannya kilogram, stoknya 20, harga belinya 30.000. Lalu untuk tanggal masuknya misalnya sekarang, lalu keterangannya merek apa aja deh, Denso. Oke, di sini terlihat datanya bertambah. Oke, mungkin itu aja. Lanjut. Halo semuanya, pada menu data transaksi kali ini kita menginput layanan yang dipilih pelanggan. Pertama kita coba buat transaksi 006 dengan nama pelanggan Amel. Layanannya cuci setrika one day dengan berat 5 kilo, tanggal laundrynya tanggal 3, status cuciannya selesai dengan status pembayarannya lunas. Kita simpan. Nah, data akan masuk pada tabel berikut. Nah, misalkan kita ubah transaksi 2. Misalkan cuci setrika one day dan beratnya ganti 5 kilo. Nah, maka statusnya juga akan berubah dan harganya akan naik, berubah juga dengan filenya yang tertutup dan tanggalnya yang tertutup. Oke, selanjutnya ke menu data barang hilang. Misalkan terdapat kasus kehilangan barang. Pertama kita buat case-nya terlebih dahulu. Kehilangan barangnya dari transaksi 006. Barang hilangnya berupa jeans hitam. Kompensasinya senilai harga barang tersebut. Statusnya kita pilih selesai jika kompensasinya terpenuhi. Oke, kita pilih simpan. Nah, data akan masuk sebagai berikut. Selanjutnya ada from pengambilan barang. Ini tampilan pengambilan barang. Pertama ada ID pengambilan. Di sini bisa kita isi secara manual. Dan di sini kita pilih ID transaksi yang dimana nama customer, nama petugas, dan tanggal pengambilan ini akan terisi secara otomatis. Nama petugasnya ini sesuai dengan siapa yang login saat ini. Ada catatan, ini bisa kita tulis catatan pakaian apa yang telah selesai. Terus ada status laundry, di sini ada proses selesai diambil. Misal kita pilih selesai, ini selesai telah selesai dikerjakan. Bisa kita simpan. Dan di bawah sini ada tabel belum diambil dan yang sudah diambil. Selanjutnya kita masuk ke fitur laporan data pelanggan. Ini fungsinya untuk menampilkan data pelanggan yang sudah terdaftar di sistem. Laporan ini juga dibuat secara otomatis berdasarkan data yang sudah dimasukkan di menu data pelanggan sebelumnya. Di laporan ini kita bisa melihat ada ID customer, nama customer, nomor telepon, dan alamat. Dan di atas ini juga ada identitas laundry seperti nomor telepon, website, dan email. Laporan ini bisa kita save, dan jangan lupa filenya kita pilih ke PDF.
sini saya akan menjelaskan laporan data inventory dan juga data transaksi. Laporan data inventory di-generate oleh Jasper, di mana format yang digunakan adalah tanggal Indonesia, sudah di-fix. Kemudian data-data yang terload adalah data yang live dari database. Semisal kita memasukkan data inventory atau mengubahnya, maka data yang di-generate oleh Jasper di laporan data inventory maka berubah menjadi apa yang sudah diupdate. Misal di sini kita mencoba mengupdate deterjen tipe A. Deterjen tipe A ini kita update dulu. Nah, deterjen grade B. Lalu kita update stoknya jadi 10 kilo. Nah, jika kita ubah, maaf ada kesalahan. Jika kita ubah, data yang sudah diubah juga akan tergenerate dan terupdate di sini. Lalu begini bentuk full size-nya. Kemudian ini juga berlaku pada data transaksi, di mana data transaksi juga sudah tergenerate secara hampir real time dari database, dan format tanggalnya juga sudah menggunakan tanggal Indonesia. Dan ini bentuk data laporannya. Lalu data laporan dan juga data laporan transaksi dan juga data inventory juga sudah bisa di-print, disimpan atau juga di-print menggunakan ekspor PDF terlebih dahulu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan laporan data karyawan. Pertama-tama kita ke form login, masukkan nama dan password. Ini hanya bisa diakses oleh staff dan admin. Setelah itu, kita klik laporan data karyawan. Di situ ada kolom ID user, username, role, di bawah ada tanggal. Laporan data karyawan juga bisa di-print atau disimpan ke PDF. Tujuan laporan ini supaya kita tahu siapa saja yang bekerja, tugasnya apa, dan gimana kehadirannya. Jadi kita lanjut ke menu berikutnya, itu laporan barang hilang, di mana sama seperti laporan data karyawan, laporan data barang hilang ini datanya diambil dari database, yaitu pada tabel missing data item namanya. Nah, jadi kita coba input. Di sini datanya masih ada baru satu aja. Kita input di data barang hilang. Misalkan di sini kita kasih input ID-nya case 2. Misal pada transaksi 6, barang hilang semisalnya itu sweater hitam. Lalu di sini ada penanggung jawab. Penanggung jawab ini adalah petugas. Petugas itu bisa admin atau bisa karyawan yang melayani transaksi ini. Jadi pada transaksi 6 ini dilayani oleh Hafiz Rizkiansyah, penanggung jawabnya. Nah, di sini kompensasi untuk barang hilangnya itu berapa? Semisal di sini kita input Rp150.000 dan status kasusnya di sini kita centang selesai. Lalu kita tekan tombol simpan. Data akan ditambahkan dan pada laporan juga data akan bisa ditambahkan. Langsung muncul datanya. Dan laporan ini juga sama, bisa disimpan sebagai Jasper atau PDF dan bisa di-print jika ini dicetak secara fisikal menggunakan alat print. Ya, jadi
Itu saja penjelasan aplikasi Laundry berbasis Java dan MySQL dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.